Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Tidak habis pikirnya, ya. Saya tidak habis pikir begitu, ya. Ini para pendeta, ya, yang gelarnya berderet-deret, yang lumutan, karatan tuh, yang usianya sudah usur juga, ya, sama seperti saya, ya. Bahkan yang pendidikannya itu, ya, sekian tahun, yang katanya bisa mengerti bahasa Ibrani, ya, bahasa Yunani, tapi bahasa Indonesia saja tidak mengerti, ya. Coba, mari kita bertanya kepada mereka. Ini kan, mereka kan kaum intelek, ya. Kita bertanya, adakah nama Tertulianus di Alkitab? Siapakah Tertulianus itu? Ya. Sehingga doktrinnya, ya, yang tidak ada di Alkitab itu dipercaya. Bahkan mereka membangun iman di atas doktrinnya si Tertulianus yang tidak ada di Alkitab. Bukan itu saja, mereka menarik orang-orang, ya, untuk membangun imannya di atas doktrin si Tertulianus, bukan membangun iman di atas para nabi dan rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Coba, apakah mereka ini waras? Ya, saya ingin katakan kepada para pendeta Tritunggal, bertobatlah. Kalian punya nama besar tuh hanya di dunia saja, ya. Semakin kalian mempunyai nama besar, ya, kan kalian punya pengikut yang banyak, ya. Semakin kalian mempunyai pengikut yang banyak itu, ya, yang kalian bawa kepada kebinasaan, ya. Semakin leher kalian akan diikat oleh batu kilangan yang besar. Iya kan? Kalian adalah penyesat. Karena kalian tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Matius 22 ayat 29. Itu yang Yesus katakan. Kalian lebih percaya kepada si Tertulianus yang tidak ada di Alkitab. Itu saya tegaskan sekali lagi, ya. Ya Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu cari. Tidak ada nama Tertulianus di Alkitab. Alkitab selesai ditulis, ya, sekitar tahun 96, ya, setelah kitab Wahyu. Lalu muncullah si Tertulianus ini sekian tahun kemudian. Di mana itu otaknya itu, ya? Saya harus katakan seperti ini. Di mana otak kalian itu, para pendeta Tritunggal, ya? Yang kalian adalah kaum terpelajar, ya. Kenapa kalian menempatkan doktrin manusia si Tertulianus itu, ya, di atas firman Allah? Markus 12 ayat 29 mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu yang mengatakan adalah Yesus. Tetapi kalian lebih mempercayai doktrin si Tertulianus yang mengatakan Allah Tritunggal. Bukankah ini sebuah penyesatan? Hampir 2000 tahun, ya, kalian ikuti penyesatan ini. Kalian sampaikan dari mimbar. Iya kan? Coba kalian duduk, diam, dan renungkan. Kalian lebih meninggikan doktrin manusia si Tertulianus itu daripada firman Allah. Betul? Saya sangat keras menentang doktrin ini, karena doktrin ini membawa orang kepada kebinasaan.
Yang tidak ada kalian ada-adakan. Kalian ikuti, kalian nyaman, karena kalian mempunyai nama besar, kalian mendapatkan perpuluhan. Kalian mendirikan dinasti di gereja, Menara Gading itu. Kalian mendapatkan fasilitas. Tetapi saya ingin katakan, apa gunanya ya seseorang mendapatkan sisi dunia ini ya? Itu firman Tuhan ya. Apa gunanya orang mendapatkan sisi dunia ini kalau dia binasa? Sebab itu bertobatlah para pendeta Tritunggal. Yang kalian punya nama besar itu siapa itu? Hah? Siapa? Yesaya Pariaji, Stephen Tong. Siapa lagi? Saya sebutkan saja namanya. Kalian harus bertobat ya. Budi Asali. Siapa lagi itu? Alfred Esra Suru. Kalian itu bukan orang Kristen. Orang Kristen adalah penyembah Kristus. Kalian adalah penyembah Tritunggal. Mengerti? Kalian tidak tahu malu. Mengaku-ngaku orang Kristen, apologi, apa segala itu. Pendeta Kristen. Tidak. Karena Tritunggal tidak ada di Alkitab, itu sesat. Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Sudah saya sampaikan berulang kali. Saya sampaikan sekali lagi. Ya. Bapa, Anak, Roh Kudus itu dalam Matius 28 ayat 19, ya. Yesus ya menyuruh itu ya, membaptis dalam nama Yesus, bukan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus untuk diulang-ulang, karena nama Bapa dalam Yohanes 17 ayat 11 itu adalah Yesus. Nama anak yang lahir itu kan anak, bukannya Tuhan yang lahir oleh Maria. Ya, Lukas 1 ayat 31. Namanya Yesus, itu manusia. Yang Roh Kudus itu terdapat dalam Yohanes 14 ayat 26. Namanya Yesus. Kalian mengerti? Itu bukan Allah. Allah adalah Yesus Kristus. Allah yang benar adalah Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Kalian downgrade ya, kalian rendahkan Yesus yang adalah Allah itu hanya sebatas Tuhan. Allahnya Bapa. Kalian ikut-ikutlah itu ya. Kalian rekayasa juga bahwa Bapa itu pencipta. Mana Bapa yang mencipta mana? Ayatnya mana? Yohanes 1 ayat 3, firman yang adalah Allah itu yang mencipta. Kolose 1 ayat 16, dia yang mencipta. Saat itu dia belum memakai nama Yesus. Setelah firman yang adalah Allah itu menjadi manusia, dia baru memakai nama Yesus. Saat ini namanya Yesus. Nanti yang kedatangan yang kedua kali, dia tidak memakai lagi nama Yesus, melainkan memakai nama Anak Domba. Saya katakan kepada kalian, bertobatlah. Kalian boleh marah, tapi kalian harus renungkan apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan adalah firman Allah. Masa sih manusia yang tidak ada namanya tercantum di Alkitab, ya, kalian percaya? Bahkan doktrinnya, ya, itu kalian mengatasi firman Allah yang mengatakan Allah Esa. Tuhan adalah Allah. Kalian pisahkan juga. Tuhan bukan Allah. Lalu kalian ngeles. Oh, kami percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Tetapi Bapa itu pribadi yang berbeda dari anak. Mana ayatnya? Namanya saja tidak ada di Alkitab. Karang bebas. Kalian kan karang bebas. Tetapi dahsyat loh. Dahsyat daripada pengajaran kalian yang sesat itu. Orang-orang kalian bawa kepada kebinasaan. Itu sesatnya.
Kenapa? Karena tidak menyembah Allah yang sebenarnya. Luar biasa bukan? Coba Bapak Ibu renungkan ya. Tertullianus kan tidak ada namanya di Alkitab. Ya, sudah pasti ya, dia mendirikan apa? Kebenarannya sendiri. Tadi Allah Esa dikatakan apa? Allah Tritunggal. Allah itu roh, dikatakan Allah pribadi. 3 pribadi yang berbeda dalam satu hakikat. Mana ada di Alkitab? Lalu kita lihat baptisannya. Baptisan yang Alkitabiah adalah selentang, tenggelam, dan bangkit lagi, dibangkitkan lagi. Tapi mereka pakai percik, pakai digayur guyung. Apa itu maknanya? Belum lagi yang lain-lain. Itu semua menyimpang dari kebenaran Alkitab. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Jadi dalam kesempatan ini berulang kali saya sampaikan, bertobatlah kalian. Bertobatlah. Kembalilah ke Alkitab. Baca Alkitab. Sudah jelas kan, Bapak Ibu sekalian ya, yang saya kasihi ya. Itu, si Tertullianus itu tidak ada di Alkitab tuh namanya tuh. Doktrinnya itu doktrin sesat itu. Zaman now, ya, zaman sekarang ini ya, akses mudah. Bapak Ibu tinggal klik-klik di tangan aja, kalau Bapak Ibu punya HP ya, tinggal diklik-klik aja gitu. Bapak Ibu dapat mencari apapun juga. Karena ada aplikasi Alkitab. Bapak Ibu cari Allah pribadi, nggak ada. Yang ada Allah. Allah itu roh. Tidak ada Allah Tritunggal, yang ada Allah Esa. Esa itu satu. Bukan kesatuan ya, bukan kesatuan dari Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak. Allah satu, roh itu satu. Roh itu maha hadir. Itu yang jelas. Saya harus mengulang-ulang ini terus, mengulang-ulang. Karena mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ya. Tetapi kan ada juga yang belum mendengar ya. Nah, ini saya sampaikan kepada mereka yang belum mendengar gitu loh ya. Sehingga mereka mengerti bahwa doktrin si Tertullianus itu yang dibuat oleh Tertullianus, doktrin Tritunggal itu sama sekali tidak ada di Alkitab dan sangat bertentangan dengan Alkitab. Si Tertullianus saja tidak ada di Alkitab. Kenapa harus dipercaya? Sekali lagi, kalau Bapak Ibu ingin selamat, baca Alkitab. Ya. Kalau tidak ada di Alkitab, buang. Sampah itu sampah. Ya. Itu sampah itu virus, penyakit. Amin. Demi keselamatan Bapak Ibu sekalian, baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20, Wahyu 1 ayat 8. Baca. Demi kasih Kristus, baca Alkitab. Jangan dengarkan apa kata pendeta itu. Siapapun dia, ya, Bapak Ibu harus cek khotbah-khotbahnya itu di Alkitab. Apakah sesuai dengan Alkitab? Sebab itu Bapak Ibu juga harus baca Alkitab untuk bisa mengeceknya. Begitu. Karena Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang tertulis. Tidak ada yang lain. Shalom.